ucap Ars dan menunggu reaksi Huan. Gak boleh ditiup ya? Tanya Huan. Gak boleh, wait, pakai ini aja. Ars mengambil kipas portable mini yang menemaninya sedari tadi membuat rendang. Ars mengipas rendangnya agar bisa segera diicip. Tingkah Ars sangat menggemaskan, membuat Huan tambah cinta saja. Setelah beberapa saat, udah bisa dicoba nih. Oke, bismillah, abang cobain ya. Huan sampai tak sabaran dan mulai mencobanya. Dagingnya empuk dan mudah untuk dipotong dengan sendok. Wah, empuk ya kelihatannya, jadi nggak perlu tenaga buat motongnya. Ars sampai kagum sendiri karena ia berhasil membuat dagingnya empuk dan tidak alot. Huan sudah mencobanya dan mengunyahnya dengan penuh sukacita. Huan melumatnya sampai habis dan dia tak bohong. Rendangnya memang enak, tak kalah dengan rendang-rendang di warung nasi Padang. Gimana? Ars tak sabar menunggu penilaian suaminya. Ray dari 1 sampai 10 ya? Tanya Huan. Iya, 100. Jawab Huan dengan yakin. Kok 100? Angkanya cuma sampai 10 doang kan? Karena ini terlalu enak. Angka 10 aja nggak cukup buat menilai rendang super spesial ini. Ih, abang, hobi banget ya nyeneng-nyenengin aku. Ars tersipu dan dia juga senang dengan itu. Ya emang harusnya begitu kan? Nyenengin kamu itu salah satu kewajiban. Yes, jadi nggak sia-sia dong perjuanganku berjam-jam masak ini rendang. Kamu sukses. Siap-siap ngabisin nasi banyak nih. Mereka tertawa bersama, kebahagiaan begitu sederhana bagi mereka. Tak perlu keliling dunia, bisa tertawa bersama karena hal kecil sudah cukup bagi keduanya. Sambil menunggu restu itu datang, restu yang entah kapan akan bisa mereka genggam. Suasana lain yang ada di belahan dunia yang lain. Jika di Jakarta sudah malam, maka di langit Kanada baru disinari oleh sinar mentari. Jika Huan dan Ars sedang menikmati waktu istirahat, lain halnya dengan Adiaksa dan Liliana yang sedang menikmati sarapan. Aku mau pulang ke Jakarta minggu ini. Sari mau hajatan, Dio mau sunat katanya. Kata Liliana mengabarkan kalau Liliana akan pulang dalam waktu terdekat ini. Aku masih banyak tugas. Li, kamu pulang sendiri nggak apa-apa kan? Biar aku siapkan tiket pesawatnya. Kata Adiaksa. Gak apa-apa, Mas. Lagian aku juga nggak akan lama. Mungkin cuma seminggu terus pulang lagi ke sini. Aku akan minta Huan buat jemput kamu di bandara. Liliana sangat menginginkan hal itu, tapi dia ingat kalau ia sedang marah pada putranya. Ngapain minta Huan? Suruh yang lain aja. Li, maaf ya, Mas, selama dia masih bersama dengan anak itu, aku masih belum bisa menerima Huan kembali sebagai anakku. Astagfirullah, istighfar, Li. Ucapan kamu ini loh, kamu ini ibunya. Hati-hati kalau bicara. 5 bulan berlalu, dan ternyata hati Liliana masih keras sekeras batu. Tolong jangan bahas ini ya, Mas. Aku lagi enak-enak makan nih. Jangan bikin selera makanku hilang. Kamu ini kenapa sih, Li? Bahkan kamu sendiri udah tahu kalau Ars itu anak baik. Kasus yang dialami oleh mendiang ayahnya itu bukan sepenuhnya kesalahan ayahnya. Ada banyak nama yang terlibat termasuk orang tua almarhum. Clara! Kamu cukup mengenal mereka kan? Sama saja dengan kondisi yang dialami Ars. Jangan bahas soal ini. Please. Oke. Suasana damai selalu berubah tegang setiap kali suami istri yang telah menikah selama 30 tahun itu membahas soal putra mereka sendiri. Kenapa hatimu sekeras batu, Li? Tidakkah kamu merasa iba pada putramu sendiri? Dia sudah menemukan kebahagiaannya tapi menjadi tidak sempurna karena sikapmu ini. Adiaksa menurunkan nada bicaranya berharap bisa menyentuh hati istrinya. Siapkan saja tiketnya, aku mau pergi sebelum akhir minggu ini. Terima kasih sebelumnya. Liliana tak ingin membahas soal betapa keras hatinya. Liliana meminta disiapkan tiket pesawat dalam waktu terdekat ini dan setelah itu dia beranjak sebelum menyelesaikan sarapannya. Selalu dan selalu seperti itu.
Adiaksa sempat merasa jengah dan sudah tak tahu lagi bagaimana cara menyembuhkan keegoisan Liliana. Yaris dan Mirna sudah menyebar undangan, mereka akan melangsungkan pernikahan dalam waktu terdekat ini. Seperti anggota The Wolves lainnya, Zahran dan Shanum selalu membantu persiapan pernikahan para sahabatnya itu. Shanum membantu Mirna menyiapkan acara pesta dimulai dari tempat digelarnya acara dan juga menyediakan jasa emua dan wedding decorator untuk membantu meringankan keluarga Mirna. Untung ada kamu, Num. Gak tahu deh gimana kalau gak ada kamu. Rezeki kamu ngalir terus karena hobimu bantu-bantu orang. Sekali lagi makasih ya, Num. Bibi doain moga hidupmu makin berkah, keluargamu makin bahagia, rezekimu ngalir terus. Ibunya Mirna berterima kasih pada Shanum. Bantuan Shanum sangat berharga baginya Mirna dan keluarganya. Shanum membantu mewujudkan pernikahan impian bagi Mirna. Karena bagi Mirna dan keluarga, menyewa jasa emua dan wedding decorator senilai puluhan juta adalah hal yang sangat memberatkan. Amin, amin, Bi, makasih buat doa-doanya. Aku kan temannya Mirna, Bibi juga udah kayak ibuku. Gak usah sungkan, selama aku mampu, pasti aku bantu. Ibunya Mirna menatap Shanum. Shanum begitu bercahaya dan oranya membuat siapapun mudah mencintai dan jatuh hati. Ibunya Mirna sudah tahu Shanum sejak masih bayi, sejak pertama kali Shanum diangkat sebagai anak oleh Yayuk dan almarhum Dharma. Ibunya Mirna malah menangis. Menangis haru karena Shanum. Kamu baik banget, Num. Bibi jadi malu. Ya ampun, Bi, kenapa malu sih? Kayak ke siapa aja? Kan aku kenal Bibi. Jangan sungkan begitu dong. Aku malahan gak bisa bantuin orang dapur. Aku udah gak kuat duduk selonjor lama-lama nih, Bi. Canda Shanum agar suasana tak seharu itu lagi. Baik Mirna maupun ibunya, sama-sama tak bisa tidak menangis haru karena kebaikan Shanum. Shanum memang tak pernah lelah membantu siapapun, apalagi membantu orang-orang terdekatnya. Shanum selalu mewujudkan pernikahan impian bagi mereka karena dia sudah terlambat dan tak pernah sempat menggelar pernikahan seperti itu. Tapi tak apa. Shanum tidak pernah menyesali hal itu. Dengan membantu teman-temannya mewujudkan pernikahan impian mereka, itu sudah lebih cukup bagi Shanum. Itulah cara Shanum membalas dendam pada pernikahan gerbeknya di masa lalu. Num, gimana cara ngebalesnya ya? Mau aku gendong keliling kampung? Ayo aku jabanin. Atau mau seblak tetangga satu kuali gede? Ayo aku bikinin. Ucap Mirna dengan kerandomannya. Hal itu malah bikin Shanum tertawa. Mirna memang ada-ada saja. Shanum mana doyan seblak, Mir? Emangnya kamu? Hari-hari kerjaanmu cuma jajan seblak. Cibir ibunya Mirna. Di, ibu nggak tahu. Shanum ini doyan seblak, segala macam bahan dia bikin seblak. Daging wagyu premium aja dia bikin seblak. Iya nggak, Num? Iseng Mirna. Shanum hanya tertawa sambil geleng-geleng kepala dengan keisengan Mirna. Ngaco kamu. Membuat orang-orang bahagia, mungkin sudah jadi salah satu kebiasaan yang ingin selalu Shanum lakukan. Tanpa pamrih ia melakukannya dengan senang hati, cantik orangnya, cantik hatinya dan cantik juga tutur katanya. Itulah Shanum Atabina, istri kesayangan si mantan berandal, Zahran Arayan Prayoga. Bab ke-105. Gak kerasa ya, anak-anak The Wolves sudah banyak yang sold out. Kata Jawi yang sedang sibuk mengganti oli sebuah motor klien. Sementara Huan dan Hanif duduk di bangku tunggu karena sudah tak ada yang perlu mereka kerjakan. Hari ini mereka hanya bertiga karena Yaris mulai sibuk menyiapkan pernikahannya. Pada dapetin cewek-cewek berhijab, bikin ngiri aja kalian. Sahut Hanif agak lesu, dirinya adalah salah satu yang betah menjomblo. Terus lo nunggu apa lagi, Nif? Jangan pelin-pelan makannya, kalau suka, sat-sat langsung tembak, langsung lamar. Goda Jawi. Ya bener, lo tuh kurang sat-sat, bro. Huan menepuk pundak Hanif. Hanif tersenyum hampa, iya emang gue kurang sat-sat.
Andai dulu gue yang lebih dulu deketin Ars sebelum lo juga jatuh hati sama dia. Tapi ya, mau gimana lagi? Akhirnya, lo yang berjodoh sama dia. Udah pada mau jadi bapak pula. Gak nyangka banget ya. Dulu kita yang hobinya tawuran, balapan, party-party sekarang udah mulai lupa sama kegiatan-kegiatan itu. Selesai kerja, pulang ke rumah, makan masakan bini, dipijitin bini, ngelus-ngelus perut bini. Indah banget hidup gue yang sekarang. Joey terlihat begitu ekspresif mengungkapkan kehidupan yang sedang dijalaninya itu. Juan tersenyum, itu memang relate. Itu pula rutinitas Juan sehari-hari. Kerja, pulang dan menepikan lelah bercerita tertawa bersama dengan istrinya. Kehidupan sederhana yang terasa begitu indah. Nah, gue makin ngebet nih. Gak sabar juga pengen kayak kalian. Ada yang masakin, ada yang mijitin. Ya makanya lo nyari buruan. Turunin kriteria spek idaman lo. Jangan ngarep yang mirip sama Natasha Wilona. Gak bakalan nemu lo. Canda Joey. Spek idaman gue udah bukan Natasha Wilona lagi, bro. Siapa sekarang? Jangan bilang Ayu Ting Ting, habis lu dirujak sama ayah ojak kerjaan cuma montir mimpinya pengen bersanding sama Ayu Ting Ting. Canda Joey lagi. Begitulah, kalau sedang luang, mereka selalu menghabiskan waktu dengan saling bercanda. Joey, Yaris dan Haniflah pelakonnya, sementara Juan lebih banyak berperan sebagai penonton yang hanya geleng-geleng kepala sambil menertawakan mereka. Saat sedang asyik berbincang, ponsel Juan berdering, dia pun memutuskan untuk menerima panggilan itu. Entah siapa yang menelpon, sejak menikah, Juan memang memutuskan untuk mengganti nomornya sehingga yang memiliki kontaknya hanya beberapa orang saja. Siapa ya? Tapi jika dilihat dari foto profilnya, itu mirip dengan Sari, tantenya Juan. Walaupun malas dan meragu, Juan hargai panggilan itu dan mengangkatnya. Halo? Juan? Suara Kak Sari terdengar menyapa. Ya, ini Tante Sari? Tanya Juan. Iya, ini Tante. Kaget ya? Tante dapat nomor kamu dari papa kamu. Kenapa sih ganti nomor segala? Juan tak ingin menjawab pertanyaan itu. Juan ingin mempersingkat perbincangan itu. Ada apa Tante nelpon? Tumben. Cuma mau kasih tahu, hari Minggu nanti ada hajatan, dia udah sunat. Rencananya acaranya akan digelar Minggu nanti di Gedung Persada yang ada di Jalan Bakung. Tante mau kirim undangan, tapi Tante nggak tahu alamat rumah kamu di mana. Nah, Tante undang langsung aja kayak gini. Kamu harus datang ya. Ternyata itu tujuan Sari menelpon. Juan menanggapi dengan santai. Sebenarnya masih ada setitik rasa kesal pada tantenya itu karena pernah ikut-ikutan menjajar sewaktu itu. Tapi ya sudahlah. Sari juga mengundang Juan dengan sopan. Lagi pula ini acara anaknya yang merupakan sepupu kecil Juan. Juan hargai undangannya itu. Juan? Halo? Iya, lihat aja nanti. Aku usahakan buat hadir. Usahakan ya, mama kamu juga rencananya mau pulang besok. Apa kamu yang mau jemput dia di bandara? Juan cukup terkejut dengan kabar itu. Liliana akan pulang? Besok? Entah Juan harus senang atau biasa saja, tapi yang pasti, yang Juan tahu, Liliana masih belum juga sudi membuka hatinya untuk Ars. Ya udah gitu aja ya, Tante tunggu kedatangan kamu. Iya. Sari sudah menutup sambungan telepon. Dan Juan merasakan ada beberapa hal yang membuatnya cukup kepikiran terutama kabar kepulangan Liliana yang akan tiba di Jakarta esok hari. Jika mereka bertemu nanti, apa yang mungkin akan terjadi? Apa Juan akan kukuh dengan egonya? Apa Liliana juga akan kukuh dengan egonya? Atau salah satu akan ada yang mengalah dan memulai? Juan pulang dengan dua kabar bahagia sekaligus. Iya, tadi Mbak Mir nelpon, minta aku buat jadi bridesmaid juga, soalnya Mbak Sanum sama Mbak Aira lagi sama-sama hamil besar. Mungkin bisa nemenin, tapi nggak bisa bantu-bantu secara maksimal. Sementara kehamilanku kan paling junior, masih bisa gerak ke sana kemari dengan gampang. Hei. Ars bercerita dengan ceria pada Juan. Kamu mau?
Tanya Huan. Tergantung izin dari abang, kalau dibolehin yang ya mau, kalau nggak dibolehin ya tinggal bilang ntar sama Mbak Mirnanya. Jawab Ars selalu menunggu izin dari Huan. Saat ini mereka sedang duduk santai di lantai kamar, sambil melipat beberapa pakaian yang baru kering dijemur. Kalau kamu mau ya boleh aja, tapi kamu sendiri nggak boleh kecapean. Jadi boleh? Bolehlah. Sekalianlah reuni para bumil di sana. Goda Huan. Hei, iya ya. Seneng banget bisa barengan, nanti lahirnya juga cuma selisih beberapa bulan. Anak-anak dari anggota The Wolves bisa bestie juga di masa depan nanti. Ucap Ars sambil membayangkan yang indah-indah. Kalau Ars sedang dalam mood yang bagus, dia juga selalu menebar virus bahagia pada Huan. Tapi Huan tak yakin apakah Ars akan senang jika mendengar kabar kepulangan Liliana? Atau itu justru malah akan merusak moodnya? Hari Minggunya juga ada acara. Huan tidak menjelaskan secara detail membuat Ars menyimaknya. Acara apa lagi, Bang? Kamu ingat Tante Sari? Tentu saja Ars ingat. Tante Sari adalah salah satu jajaran yang menentang hubungan Huan dengan dirinya. Kesenangan Ars agak luntur ketika mengingat sosok Sari. Ingat? Huan mengulang pertanyaannya. Iya, ingat. Apa acaranya di rumah Tante Sari? Ada acara apa? Anak bungsunya baru aja sunat, acara pestanya digelar hari Minggu ini. Tadi Tante Sari nelpon, mengundang secara lisan, minta kita buat ikut hadir di sana. Jelas Huan kali ini. Ars terlihat meragu untuk yang satu ini. Jujur saja Ars belum begitu siap harus kembali bertatap muka dengan keluarga Huan yang tak memberikan restu terhadap Huan. Apa yang akan terjadi nanti? Apakah mereka akan bersikap baik? Atau akan lanjut mempermalukan? Itulah yang menjadi ketakutan Ars saat ini. Jujur si Abang Miles, tapi yang gak enak juga tadi dia nelpon dan minta kita buat datang. Terlebih, kabarnya Mama akan pulang juga ke Jakarta. Ars cukup terkejut dengan kabar kepulangan Liliana. Seketika hatinya yang sedang berdegup normal menjadi berdegup lebih kencang begitu mendengar kabar Liliana akan pulang. Kamu siap kalau misalnya nanti kita ketemu lagi sama Mama? Tanya Huan meragu. Ars pun tampak meragu untuk menjawab pertanyaan itu. Emangnya kapan Mama kamu pulang ke Jakarta, Bang? Besok? Besok? Benarkah? Sungguh, hati Ars menjadi resah mendengar kabar kepulangan Liliana. Apakah hubungan buruk akan terus berlanjut? Atau mungkin kali ini adalah momen yang tepat untuk memperbaiki semuanya? Bab ke-106. Sesuai jadwal, siang ini Liliana sudah landing di Bandara Soekarno-Hatta. Dia dijemput oleh Tantri, adiknya. Salah satu tantenya Huan yang lebih bersikap netral dan cenderung mendukung langkah Huan. Setelah berpelukan saling melepas rindu, selanjutnya mereka pun pulang dan Tantri sendiri yang menyetir. Liliana terlihat agak lemas. Dia pun bersandar nyaman di seat depan di samping adiknya yang fokus mengemudi. Huan tahu kalau Kak Lili pulang hari ini? Tanya Tantri. Entah. Kalaupun dia tahu, pasti dia akan pura-pura nggak tahu. Jawab Liliana dengan pesimis. Rupanya hubungan kalian masih belum membaik juga. Kenapa sih, Kak? Harusnya sih ada yang ngalah salah satu. Terus maksudnya aku yang ngalah gitu? Ngalah sama perempuan gak tahu malu itu? Liliana yang lemas malah terlihat begitu semangat menyambar perkataan Tantri. Tenang dulu, Kak. Bukan gitu maksudnya. Coba deh Kak Lili lihat sisi baiknya. Sudah berbulan-bulan ini Huan bertahan hidup tanpa bantuan siapapun. Dia menghidupi kebutuhannya bahkan mampu menafkahi istrinya. Selama menikah, gak pernah tuh sekalipun Huan minta uang jatah restoran ke aku. Padahal, sebelum menikah, hampir setiap minggu dia ke resto buat minta uang jajan tambahan. Ini tuh menunjukkan kalau Huan sudah dewasa sekarang, pemikirannya juga. Bukankah ini sesuatu yang positif? Sedikit banyak, pasti karena pengaruh Ars juga kan? Liliana terlihat tak suka membahas hal itu. Dia kembali menyandarkan tubuhnya dan kali ini sambil memejam mata.
Bukannya mau mencampuri urusan mereka, tapi hubungan baik kalian adalah salah satu tanggung jawab aku juga sebagai keluarga. Semoga aja, saat nanti kalian bertemu, ada yang mau mengalah salah satu di antara kalian. Harap Tantri. Liliana sudah memejam mata, entah ia mendengarkan perkataan Tantri atau tidak. Tantri tahu bagaimana posisi Liliana dan Huan. Tantri mengerti betapa Liliana kecewa dengan pilihan Huan, tapi Tantri menyayangkan sikap kakaknya itu, karena seharusnya Liliana mau membuka hati dan menerima semuanya. Huan mendapat kabar dari Adiaksa kalau Liliana sudah tiba di Jakarta sejak siang tadi. Liliana pulang ke rumah utama mereka dan walaupun Huan berusaha untuk abai, tak bisa dipungkiri kalau pikirannya agak terusik. Apa perlu Huan datang menemui lalu sekedar menanyakan kabar? Apa nggak sebaiknya Bang Huan ngalah? Maksud aku, bukan masalah siapa yang ngalah atau siapa yang mulai duluan sih, tapi menemui mama yang udah lama nggak ketemu adalah kewajiban kamu sebagai anak. Ars memberi dorongan. Tak peduli dengan respon Liliana, menerima atau tidak, tapi yang namanya hubungan ibu dan anak tak akan pernah bisa diputus untuk alasan apapun. Jika tak ada yang memulai untuk meluruskan masalah, jika tak ada yang mendahului untuk mengurai benang kusut, sampai kapan prahara itu akan berlangsung? Mungkin sampai selamanya. Itulah yang dimaksud oleh Ars saat ini. Daripada nanti Bang Huan lebih canggung pas di acaranya Tante Sari, lebih baik Bang Huan temui mama kamu sekarang. Nanya kabar dan gak usah terlalu mikirin gimana responnya nanti. Yang penting kan Bang Huan udah ada itikat baik. Ucap Ars lagi. Huan masih terdiam tertegun dan menimang-nimang keputusan. Ikuti deh saran aku kan istri kamu, gak mungkin aku menjerumuskan kamu ke jalan yang salah. Mama Lili itu mama kamu, yang mengandung kamu dan melahirkan kamu. Apa hanya karena berbeda pilihan, lantas kamu mau melupakan semua jasa-jasanya? Jasa yang gak akan pernah bisa kamu beli dengan uang, bahkan dengan segunung uang pun. Apa yang dikatakan Ars benar semuanya. Masalahnya, Huan memang tidak siap dengan responnya. Hanya saja bedanya, Liliana tak mau menerima saran dari Adiaksa, sedangkan Huan sudah semakin tersentuh dengan perkataan Ars. Kalau kamu ikut, kamu gak keberatan? Tanya Huan dengan maksud mengajak. Ars sebenarnya segan, tapi untuk membantu upaya Huan kembali akur dengan Liliana, Ars pun menyetujuinya. Berusaha dahulu dan tak akan menerima hasil apapun nanti. Walaupun Liliana bersikap buruk, atau bahkan mengusir, itu biarkan menjadi hasilnya nanti. Kalau kamu mau aku ikut, ayo aku ikut kamu. Huan pun mendapat secerca optimisme. Huan akan mengikuti saran Ars untuk bersilaturahmi dengan Liliana. Hanya motor lama Ars yang menjadi kendaraan pengantar Huan dan Ars kemana-mana. Mereka masih gencar menabung untuk saat ini dan belum tergoda untuk membeli kendaraan baru. Mereka sampai di depan gerbang rumah. Huan tak lantas menetis orang dalam untuk membukakan pagar. Untuk beberapa saat lamanya, Huan terdiam dan menatap rumah megah yang menjadi tempatnya bertumbuh sebelum memutuskan untuk keluar dan memilih kehidupan yang baru dengan istrinya. Ars mengelus-elus punggung Huan untuk memberi semangat. Malam ini dia tampil manis dengan blus berwarna gelap sehingga sedikit menyamarkan perutnya yang sudah mulai membesar. Tak lupa, sehelai hijab bermotif cantik juga melengkapi penampilan cantiknya. Yuk! Bisik Ars. Huan mengangguk lalu menyalakan klakson mencoba menetis siapapun yang ada di dalam rumah untuk membukakan pagar gerbang. Sejak dulu, rumah Huan memang tidak dijaga oleh security, hanya ada dua art, seorang sopir dan seorang tukang kebun saja karena lebih banyak ditinggal oleh penghuninya. Dari kejauhan, Biayan berjalan setengah berlari sambil menajamkan matanya untuk mencari tahu siapa yang bertamu malam ini. Biayan semakin mendekat dan mengintip tamu lewat celah teralis gerbang. Betapa ia terkejut begitu mengetahui kalau tamunya adalah Huan dan Ars. Mas Huan? Wah! Beneran ini Mas Huan? Biayan begitu girang lalu membuka gerbang cepat-cepat. Ars sangat senang dengan sambutan dari Biayan. Itu menunjukkan kalau Huan masih dianggap sebagai majikan oleh Biayan. Itu juga menunjukkan kalau Huan berpotensi untuk diterima kembali oleh Liliana, walaupun potensinya kecil sekali.
Ya Allah, beneran ini Mas Huan? Ayo masuk. Biayan melebarkan pagar gerbang agar Huan bisa segera memasukkan motornya ke dalam. Ars lebih dulu turun sebelum Huan memasukkan motornya dan memarkirnya di halaman rumah. Neng, apa kabar? Ya ampun, pangling banget ya, tambah cantik loh. Sapa Biayan dengan tatap mata penuh kekaguman pada penampilan baru Ars. Alhamdulillah baik, Bi. Ini apa? Loh? Tak sengaja Biayan menyentuh perut Ars. Biayan terlihat kaget merasakan ada perubahan pada bagian perutnya Ars. Alhamdulillah, Bi, udah masuk minggu ke-16. Jawab Ars menjelaskan dengan singkat. Biayan terlihat lebih syak, tapi syak karena bahagia mendengarnya. Beneran? Ars menjawab dengan anggukan dan senyum simpul pada Biayan. Alhamdulillah ya Allah, seneng banget Bibi dengernya. Jadi Mas Wan udah jadi calon ayah ya? Ya Allah, Alhamdulillah. Huan sudah siap untuk masuk ke dalam rumah. Selesai memarkir motor, dia berjalan menghampiri Biayan dan Ars yang masih berdiri di dekat gerbang. Silakan masuk, kebetulan Bu Lili baru selesai makan, lagi duduk santai di ruang TV. Kata Biayan. Jujur saja, Huan sangat gugup. Memang terasa aneh, dia gugup saat akan masuk ke dalam rumahnya sendiri. Huan melirik ke arah Ars dan Ars mengangguk sambil tersenyum untuk meyakinkan Huan untuk masuk ke dalam rumah, lalu menyapa Liliana dengan baik. Soal bagaimana respon Liliana nanti, biarlah itu menjadi urusan nanti saja. Yuk! Ajak Ars yang terlihat lebih optimis daripada Huan sendiri. Baiklah. Kalau istrinya saja optimis, kenapa Huan tidak? Sambil bergandeng tangan, mereka mulai melangkahkan kaki menuju ke pintu utama, datang sebagai tamu bukan sebagai tuan rumah lagi. Bab ke-107. Pintu terbuka dan dari teras saja, Huan dan Ars bisa melihat keberadaan Liliana yang sedang duduk santai sambil bermain handphone. Padahal Ars adalah yang mendorong Huan untuk mendatangi Liliana, tapi di detik ini, Ars malah merasakan ketakutan yang cukup dalam. Ars takut kalau Liliana akan mengusir mereka tanpa ampun. Apa yang harus abang lakukan begitu kita masuk ke dalam rumah? Bisik Huan pada Ars. Ars hanya tersenyum. Senyuman canggung yang berusaha ia buat selepas mungkin. Sapa dan kasih salam buat mama kamu. Balas Ars juga sama-sama berbisik. Sungguh, kalau bukan karena dorongan Ars, Huan tak akan pernah mau datang seperti ini. Ars sudah berhasil mengikis ego seorang Huan sedikit demi sedikit. Selama ini dia kuat bertahan dengan ego, tapi malam ini dia mengenyampingkan itu untuk mengikuti anjuran istrinya. Ayo, apa aku aja yang ngucap salam? Ucap Ars. Ars mengerti kalau hal ini masih cukup berat untuk Huan. Ya udah. Ars menghela nafas dan akan menetis Liliana yang masih anteng dengan layar ponselnya, belum begitu sadar kalau di depan pintu utama ada anak dan menantunya. Assalamualaikum. Ucap Ars dengan lembut tapi cukup nyaring sehingga Liliana langsung tersadar. Waalaikumsalam. Liliana spontan menjawab sekaligus menoleh tapi begitu melihat Huan dan Ars, Liliana bahkan tak menuntaskan jawaban salamnya. Liliana diam tak menunjukkan rasa suka atau sambutan atas kedatangan keduanya. Kecanggungan kembali tercipta di sana. Sana masuk, Bang. Bisik Ars pada Huan. Huan menggenggam tangan Ars dan melangkah masuk ke dalam rumah tanpa melepaskan tangan Ars. Liliana melempar pandangan matanya ke arah lain untuk menghindari bertatap muka dengan anak dan menantunya. Ars cukup resah, tapi ia percaya, kalau sudah memiliki niat baik, jangan pedulikan yang lainnya. Walaupun Liliana tidak welcome, tapi Allah Maha Tahu dengan niat baik makhluknya. Setelah sampai di hadapan Liliana, Huan langsung meraih tangan Liliana tanpa banyak bicara dan mencium tangan sang mama. Jujur saja, sikap Huan itu menggetarkan hati Liliana. Wah, apa ini? Putraku yang egois malah meraih tanganku lebih dulu. Dia juga datang tanpa diminta.
Begitulah kira-kira apa yang ada di dalam hati Liliana saat ini. Tapi saat giliran Ars, Liliana malah menyembunyikan tangannya seolah dia tak sudi menerima salam hormat dan menantunya itu. Liliana juga tak peduli walaupun Ars datang dengan perut membuncit. Sebenarnya hati Ars terluka, tapi dia akan tetap bertahan di sana demi Huan. Aku kira Mama udah sedikit berubah, bahkan untuk sekedar nerima salam aja masih nggak mau ya? Sindir Huan agak kesal. Ars meremas tangan Huan menoleh dan Ars memberi isyarat agar tidak bersih tegang untuk hal itu. Biarlah Liliana tidak menerima Ars, yang penting Liliana menerima Huan. Itu yang tersirat di dalam sorot mata Ars saat ini. Itu menyakitkan, tapi Ars tak peduli. Yang paling penting sekarang adalah Huan mulai diterima lagi agar tidak dicap sebagai anak durhaka. Urusan Ars diterima atau tidak, Ars mengenyampingkan hal itu. Duduk aja. Silakan katakan apa tujuan kalian datang ke sini. Kata Liliana dengan sikap judes ciri khasnya. Walau Huan enggan, tapi akhirnya dia mau duduk di ruang itu bersama dengan Ars yang tak lepas menggenggam tangannya. Biayan datang membawakan minuman dan suguhan kue-kue ke meja. Silakan, Mas, Neng. Ucap Biayan dengan hangat. Hati Ars merasa lebih baik, walaupun Liliana bersikap judes, setidaknya Biayan bersikap hangat padanya. Makasih, Bi. Ucap Ars. Sama-sama, Neng. Biayan kembali ke dapur dan meninggalkan suasana di ruangan itu terasa dingin dan kaku kembali. Kalian butuh uang? Berapa? Tanya Liliana tiba-tiba. Huan tersinggung dengan pertanyaan itu. Mama udah bikin aku nyesel datang ke sini. Ucap Huan kesal. Siapa yang nyuruh kamu ke sini? Liliana masih sangat angkuh. Istriku. Tegas Huan. Buat apa? Kalau bukan karena butuh atau terdesak sesuatu, kalian gak akan datang ke sini kan? Pasti istri kamu nyesel udah nikah sama kamu sementara kamu sudah bukan Huan yang pertama kali ia kenal. Maybe dia menyesal karena kehidupan kalian gak berjalan mulus tanpa bantuan finansial dari kami, iya kan? Liliana sangat keterlaluan. Hati Ars terasa dicabik-cabik, tapi dia tak akan menunjukkan hal itu. Dia harus kuat bagai karang agar tidak dianggap seperti apa yang dituduhkan oleh Liliana. Bukan itu kok. Saya mendorong Bang Huan datang ke sini cuma buat menyambung silaturahmi sama Anda. Jangan salah, kehidupan kami sangat bahagia. Rezeki kami penuh dengan berkah. Hanya satu saja yang kurang, yaitu restu Anda. Saya akui hal itu. Ars begitu lugas, dia bicara tanpa tergagap sama sekali. Liliana tersenyum samar. Oh begitu rupanya ya? Saya tahu, saya ini bukan menantu yang Anda inginkan. Tapi walaupun begitu, saya nggak akan lelah meraih ridho Anda. Lanjut Ars. Huan sampai speechless dengan keberanian dan kelugasan Ars. Entah itu akan berhasil atau tidak, tapi sungguh Huan bangga pada istrinya. Hal itu juga memotivasi dirinya. Meraih ridho saya? Wah, besar juga nyali kamu ya. Saya kira kamu udah nggak mempedulikan hal itu. Saya kira kamu sudah cukup puas merebut Huan dari kami, orang tuanya. Ternyata kamu masih ingin memperjuangkan ridho dan restu saya? Wah, pasti bualan-bualan seperti itulah yang sukses menjerat hati anak saya. Ma, apain sih? Mama tuh benar-benar nggak menghargai kami ya? Kok Mama malah berpikiran kayak gitu? Kami datang puri karena niat baik kami. Huan protes dan mendebat Liliana. Niat baik kamu menjadi percuma saat kamu menentang keinginan orang tuamu, terutama keinginan mama kamu sendiri, Huan. Liliana bicara tak kalah keras. Hati mama keras ngalah-ngalahi batu. Begitu juga dengan kamu. Ars nyaris menyerah. Kini matanya berlinang tapi belum sampai meniti di ujung mata. Kata-kata Liliana menusuk-nusuk sanubari. Harapan Ars untuk meraih restunya ternyata masih sangat jauh. Sekarang ini Ars lagi hamil, anaknya Huan, cucunya Mama juga.
Apa itu juga nggak mampu melunakkan hati Mama? Walaupun sedikit aja. Juan terlihat sangat emosional. Mama nggak peduli. Sangat singkat dan sangat jelas. Juan terdiam lagi dan tak menduga kalau Liliana masih seperti itu. Tidak ada toleransi walaupun secuil saja. Kita pulang sekarang, Ci. Mengharapkan restu Mama adalah salah satu hal mustahil di dunia ini. Kata Juan lalu meminta Ars untuk bangkit dari duduknya dan beranjak dari sana. Ars menatap Liliana dengan sorot mata penuh luka dan Liliana tak menyangka kalau akan ada setitik rasa bersalah di dalam hatinya. Mimik muka Liliana sedikit berubah saat ditatap seperti itu oleh Ars, tapi terlambat. Juan lebih dulu menarik tangan Ars untuk beranjak dari hadapan Liliana dengan perasaan marah dan kecewa yang menggunung. Liliana terdiam tertegun sepeninggal anak dan menantunya. Feeling guilty. Untuk menyemangati Juan, Ars tetap mengulas senyum padahal hatinya sangat terluka tiada terkira. Gak apa-apa, aku sih yakin satu waktu Mama kamu bakalan gantian datangin rumah kita buat silaturahim, Bang. Ucap Ars sambil memeluk erat Juan yang berusaha tetap fokus berkendara dengan hati yang tidak menentu. Juan sedikit menoleh dan dia tahu kalau Ars sedang menyembunyikan kesedihannya. Maafin Mama ya. Ucap Juan sambil memegang erat kedua tangan Ars yang melingkar memeluk di area perutnya. Dimaafin kok, gak apa-apa. Mungkin masih perlu banyak waktu. Berarti kita juga harus lebih banyak bersabar. Juan malah tambah sedih dengan optimisme Ars. Juan tahu kalau istrinya sedang berbohong. Pura-pura baik-baik saja padahal tidak. Hati Juan hancur mengingat bagaimana Liliana bersikap tadi, ditambah lagi dengan kata-kata sarkas yang menyakitkan dan itu semua tertuju untuk istrinya. Sungguh Juan menyesalkan hal itu. Makan dulu yuk. Ajak Ars. Kamu mau makan apa? Tanya Juan tak melepaskan tangannya dari tangan Ars. Aku pengen ke cafe tempat pertama kali kita ngedate lo. Boleh nggak? Ya bolehlah, kita ke sana sekarang. Juan akan menuju ke cafe itu sebelum pulang ke rumah. Di antara Juan dan Ars, keduanya sedang saling menguatkan padahal hati mereka sama-sama hancur. Andai saja bisa digambarkan, hati Ars sebenarnya hancur berkeping-keping, apalagi saat Liliana bilang dia tak peduli dengan kehamilan Ars, dan lagi saat Liliana mengatakan kalau Ars tak akan pernah bisa meraih ridhonya. 10 menit kemudian, mereka tiba di cafe itu. Mereka masuk dan Juan membiarkan Ars memilih untuk duduk dimanapun sesuai keinginannya. Kita duduk di sini ya, langitnya lagi bagus. Banyak bintangnya. Kata Ars dan ingin duduk di bagian luar cafe itu. Oke. Juan ikut saja, dia menyerahkan semuanya pada Ars. Setelah duduk, mereka memesan makanan dan minuman. Hanya makanan penutup saja karena memang sebenarnya mereka tidak terlalu lapar. Kalian butuh uang? Butuh berapa? Sekarang ini Ars lagi hamil, anaknya Juan, cucunya Mama juga. Apa itu juga nggak mampu melunakkan hati Mama? Walaupun sedikit aja. Mama nggak peduli. Semua obrolan tadi malah terngiang di kepala Ars. Setiap kali ingat, maka serasa ada yang menghujam ke jantung hati. Tapi Ars sudah janji tak akan menunjukkan kesedihan di hadapan Juan agar Juan tidak semakin merasa bersalah terhadapnya. Kalau Papa sih nggak mungkin kayak gini, kamu juga ngerasainnya kan? Tanya Juan berusaha menaikkan rasa percaya diri Ars lagi. Iya, Bang. Kasih sayang dan perhatian Papa udah lama aku rasakan. Mungkin Mama kamu juga masih dalam proses, Papa kamu aja luluh. Masa Mama kamu nggak? Iya kan? Senyuman Ars sangat hambar, begitu dipaksakan sehingga Juan tahu kalau Ars sedang berusaha baik-baik saja. Juan tidak menjawab dan hanya menatap dengan tatapan yang dalam pada Ars. Ars jadi tidak nyaman. Aku ke toilet bentar ya, sambil nungguin makanan yang kita pesen datang. Pamit Ars yang ingin pergi ke belakang, menghindari tatapan mata suaminya. Juan tidak mengiyakan tapi yang pasti Juan merasa sangat menyesal karena kejadian malam ini.
Ars pergi dan agak mempercepat langkah untuk masuk ke area toilet khusus wanita yang ada di dalam bangunan cafe. Sesampainya di dalam toilet, barulah Ars menangis menumpahkan air matanya. Dia tak bisa membohongi dirinya lebih lama lagi. Air mata yang ia tahan-tahan sejak di rumah Huan akhirnya pecah juga saat ia sedang sendirian. Aku nggak nyesel dan nggak akan pernah nyesel nikah sama Bang Huan. Kehidupan kami sangat indah. Tapi kenapa Bu Liliana masih saja kayak gini? Rasanya restunya tuh masih sangat jauh buat digapai. Sangat jauh. Ars memuaskan diri sampai air matanya surut. Dia tak ingin menangis di hadapan Huan. Ars tak ingin membuat Huan tenggelam di dalam rasa bersalahnya. Ars juga yakin, Huan pasti malah akan semakin benci mamanya jika melihat ini. Sungguh Ars tak ingin Huan semakin jauh dari sang mama. Setelah merasa cukup, Ars keluar dari toilet dengan wajah yang agak sembab. Walaupun berusaha ditutupi dengan senyum, itu semua terasa percuma. Saat Ars datang, makanan dan minuman yang tadi dipesan sudah siap tersaji. Mereka malah tidak saling mengobrol karena takut menyinggung soal tadi, dan itu pasti akan membuat suasana semakin sendu. Liliana tertegun. Dia tak bisa tidur. Yang terbayang-bayang di kepalanya saat ini adalah 10 menit yang singkat bersama Huan dan Ars tadi. Apa aku memang keterlaluan? Batin Liliana, dan sejak Ars dan Huan pulang sekitar 2 jam yang lalu, Ars masih tetap duduk di tempat yang sama. Para Art pun sampai keheranan karena melihat Liliana tak beranjak kemana-mana dengan wajah risau dan resah. Bu Lili keterlaluan sih. Aku sampai pengen nangis pas tadi Bu Lili jawab ucapan-ucapannya Mas Huan sama Neng Ars. Nyelekit banget rasanya. Kata Biayan memperhatikan Liliana dari arah panci bersama Binunik. Sama lo, nggak kebayang gimana sakitnya Neng Ars. Mana lagi hamil, malah digituin sama mertua sendiri. Kasian banget, kapan-kapan saya jadi pengen bertamu ke rumahnya, mau nguatin dan ngasih semangat buat dia. Sahut Binunik tak kalah prihatin. Kasihan ya, padahal menurut saya, Mas Wan berubah jadi jauh lebih baik. Udah nggak ingat balapan lagi, bahkan kerja serabutan aja mau buat nafkahin Neng Ars. Ya, kita nggak bisa apa-apa selain bantu doa. Ya, begitulah, Bi. Nah itu Bu Lili udahan ngelamunnya, lebih dari 2 jam loh tadi Bu Lili diam aja melamun di sana. Tunjuk Biayan saat Liliana mulai beranjak dari ruangan itu. Semoga aja habis melamun, beliau dapat ilham dan besok berniat buat datangin Mas Huan terus minta maaf. Binunik berharap. Amin, semoga aja. Liliana pergi ke kamarnya dan hatinya tetap tak tenang. Kenapa sih? Kenapa begini? Bukankah aku sudah terbiasa mengabaikan orang-orang yang gak aku suka? Liliana benar-benar resah. Entah kenapa wajah Ars juga terbayang-bayang terus. Liliana akui kalau tadi dia sudah keterlaluan, tapi Liliana terus menyangkalnya. Tak ingin mengakui penyesalan yang tiba-tiba muncul di dalam hatinya. Liliana terbaring, berusaha keras menutup mata dan beristirahat, tapi dia tetap tak bisa karena hatinya terus dihantui dengan rasa bersalah. Apa sebiaknya Liliana curhat pada Adiaksa? Adiaksa selalu mendengarkan keluh kesah dan keresahan hati Liliana, tapi apa Adiaksa tak akan menggoda andai kata Liliana curhat dan mengakui kalau hatinya menjadi resah setelah kedatangan Huan dan Ars? Pasti Adiaksa akan berpikir kalau Liliana mulai luluh. Liliana sangat menghindari hal itu, dia pun urung untuk menelpon dan curhat pada suaminya. Liliana rela tersiksa rasa bersalah dan terkekang dengan bayang-bayang Huan dan Ars. Berkumpul. Acara pernikahan Mirna dan nyaris digelar sehari sebelum acara tantenya Huan. Sebenarnya, pertemuan dengan Liliana meninggalkan luka bagi Ars, tapi dia tak pernah menunjukkan itu. Ars selalu bersikap seolah-olah tak ada apa-apa. Kamu udah siapin barang-barang kamu? Tanya Huan yang baru selesai mandi, saat masuk ke kamar Ars sedang mengemasi beberapa barang miliknya untuk dibawa ke rumah Mirna. Mirna meminta Ars untuk datang menemani, pasalnya Shanum dan Aira sedang hamil besar. Mirna sangat segan untuk meminta izin pada kedua suami sahabatnya itu sebab takut terlalu beresiko. Oleh sebab itu,
Mirna meminta bantuan Ars yang masih mungkin untuk diizinkan oleh Juan. Udah, Bang. Cuma segini kok. Besok siang aku pulang bareng Bang Juan. Ars sudah memastikan semua barangnya masuk ke dalam tas. Oke. Sambil berpakaian, sesekali Juan mencuri pandang pada Ars lewat cermin yang sedang ada di hadapannya saat ini. Ingat kejadian kemarin saat diperlakukan tidak baik oleh Liliana, hati Juan ikut hancur dan melihat Ars pura-pura baik-baik saja, hatinya tambah hancur lagi. Saat sampai di rumah Mirna, Shanum dan Aira sudah lebih dulu tiba. Zahran dan Jawi juga sedang duduk-duduk santai di teras rumah Mirna. Ingin sekali merokok, tapi Arkana sedang duduk bermanja di pangkuan Zahran. Mereka pun harus rela duduk bersantai hanya dengan segelas kopi dan berbagai toples kue yang tersaji. Aku langsung masuk aja ya? Ucap Ars meminta izin pada Juan. Masuk aja, Aira sama Shanum udah di dalam kok. Temenin dah calon manten. Sahut Jawi. Iya, Bang. Dadah Tante Ars. Arkana melambaikan tangan mungilnya. Arkana, bye. Balas Ars. Arkana masih ingat dengan Ars. Dia selalu dekat dengan siapapun yang berhubungan dengan papa mamanya. Sekarang panggilnya Tante, kemarin-kemarin panggilnya Kakak. Goda Juan pada Arkana. Tante Ars kan pacarnya Om Juan, jadi aku panggilnya Tante sekarang. Jawabnya dengan imut. Iya, bener-bener. Tiga lelaki gagah itu duduk bersama ditemani oleh anak lelaki menggemaskan sehingga tak banyak obrolan yang mereka obrolkan kecuali obrolan-obrolan ringan saja. Gimana usaha kalian? Lancar? Tanya Zahran memulai lagi obrolan saat Juan datang. Alhamdulillah, Zah. Nggak tahu kenapa ya, kalau di bengkel tambah personil ganteng, udah pasti bengkel bakal rame banget. Kayak pas waktu lo sempet jadi personil bengkel, konsumen cewek pada berdatangan. Nah sekarang juga, begitu tambah personel si Juan sama si Hanif, bengkel tuh kayak nggak pernah sepi. Gak main-main emang damage orang-orang ganteng. Jawab Jawi panjang lebar. Alhamdulillah kalau gitu, gue seneng dengernya. Kami udah nabung rutin, semoga uangnya cepat nyampe buat balikin modal dari lo, Zah. Kata Juan kali ini. Sekitar 5 bulan beroperasional dengan modal baru dari lo. Kami udah bisa nyimpan hampir separuh dari uang yang lo gelontorkan. Di samping itu, kita berempat bisa dapat hasil yang lebih dari cukup. Iya nggak, Ger? Iya banget. Sekarang gue nggak cemas lagi nabung buat persiapan lahiran bini. Gue bisa nyisihin tiap hari karena pendapatan bengkel semakin membaik aja 4 bulan terakhir ini. Gue juga. Ars pinter banget ngatur duit. Penghasilan gue sebenarnya nggak sebanding sama uang jajan dari bokap nyokap dulu. Tapi dia bisa nabung, bisa belanja kebutuhan rumah, bisa masak yang enak-enak. Sumpah, nikmat banget ya punya bini. Gak nyesel deh nyusul kalian buat berumah tangga. Jawi dan Zahran ikut senang mendengar ungkapan hati Juan. Dia sangat berubah daripada saat masih bujangan. Gue salut sama lo, bro. Jujur aja, awalnya gue ragu lo bisa menjalani pernikahan tanpa bekal dari bokap nyokap. Tapi ternyata lo bisa dan lo kelihatan bahagia banget daripada pas masih bujangan. Kata Zahran dengan bangga pada Juan. Yep, lo benar-benar hebat bro. Gak ada istilah shock culture. Lo menjalani semuanya tanpa keluhan. Keadaan benar-benar mendewasakan lo. Jawi menepuk-nepuk pundak Juan. Zahran dan Jawi sama-sama bangga seperti seorang kakak yang sukses mendewasakan adik mereka. Thanks juga buat kalian, ini adalah titik terbaik dalam hidup gue. Gue jadi lebih menghargai uang. Sekarang gue tahu susahnya nyari duit, tapi ada kenikmatan tersendiri saat gue mendapatkan uang itu dengan susah payah. Ungkap Juan. Bismillah, itu yang dinamakan berkah. Kata Zahran dengan yakin. Amin, semoga aja rezeki kita selalu berkah ya. Amin. Semua orang kompak menyahut, Arkana yang asyik main mobil-mobilan di pangkuan Zahran saja ikut menyahut amin. Dengan cara-cara seperti ini, Juan lebih mudah melupakan sikap buruk mamanya. Ia pikir,
Untuk saat ini, teman-teman lebih baik daripada sikap sang mama. Juan lebih nyaman duduk berkumpul bersama-sama temannya daripada duduk menghadapi Liliana. Sementara itu, Ars masuk ke dalam kamar Mirna diantar oleh ibunya Mirna. "Masuk aja, Neng. Makasih lo ya mau datang dan nemenin Mirna." "Sama-sama, makasih Bu." "Masuk aja, udah ada Shanum sama Aira juga. Ngerumpi deh sana, bagi pengalaman kalian jadi istri yang baik sama Mirna ya." Ars tersenyum. "Iya, Bu." Asri mengetuk pintu kamar dan tak lama Mirna membukakan pintu. "Hi, Ash, akhirnya datang juga. Ayo masuk gabung sama bumil-bumil cantik yang lain, yuk." Sambut Mirna lalu meraih tas bawaan Ars. "Hai, Mbak Aira, Mbak Shanum. Hai, Ash. Udah lama ya nggak ketemu." Keempat perempuan muda berwajah teduh itu saling berpelukan menyapa satu sama lain. Mereka berada di sebuah kamar yang tidak terlalu luas, tapi memiliki kasur yang luas sampai memenuhi ruang kamar. "Sini, duduk," ajak Shanum. "Makasih, Mbak. Gak usah cemas, Arsh. Nanti yang tersisa di kamar ini tinggal kita berdua. Shanum mau nginep di rumah ibunya, Aira juga balik kandang." Canda Aira. "Kandang? Kandang sapi?" tanya Aira kekik. "Mir, udah mau jadi pengantin aja masih bercanda-bercanda terus." Shanum hanya geleng-geleng kepala dengan tingkah bestinya itu. Iya, maaf Ibu Peri." Ars sangat mood berada di sana. Seperti halnya Juan, Ars bisa sedikit melupakan kenangan buruk saat berkunjung ke rumah mertuanya. Ars senang sekali berada di sana. "Kamu udah USG? Calon anaknya Bang Juan cowok apa cewek nih?" tanya Aira sambil mengelus perut Ars dengan gemas. "Belum sempat, Mbak. Mungkin CK bulan ini baru akan USG. Mbak Aira sama Mbak Shanum udah tahu gender calon babynya. Calon adiknya Arkana insya Allah cewek. Alhamdulillah. Seneng banget kalau Allah mengizinkan. Nanti anakku sepasang cowok cewek." Jawab Shanum dengan sumringah. Ars ikut senang mendengarnya. "Wah, Alhamdulillah. Kalau Mbak Aira, insya Allah cewek juga." Jawab Aira. Mirna mendengus sebal. "Curang kalian. Harusnya nungguin aku lah, biar aku bisa ikut pamer baby bump juga sama kalian. Ya udah usaha yang rajin. Nanti kamu bisa nyusul Arsh. Iya kan?" Goda Aira. "Iya nih. Malam ini masih bisa ketawa-ketawa sama kalian. Gak tahu deh besok malam bakalan kayak gimana." Ucap Mirna terlihat tegang. "Awal-awal takut, lama-lama doyan." Celetuk Aira. Shanum dan Ars setuju dan tersindir dengan celetukan itu. Mereka hanya tersenyum malu-malu. Kegiatan bercinta memang menjadi salah satu rutinitas yang menyenangkan sekarang. Mereka akui hal itu. Mereka terus berbincang saling bertukar cerita sampai malam. Setelah itu mereka memaksa Mirna untuk cepat tidur agar besok bisa bangun dengan wajah yang fresh. Sedikit membuka hati. Liliana menyempatkan diri mengunjungi restoran miliknya yang dikelola oleh Tantri. Dia sidak ke seluruh bagian resto dan dia merasa tak ada masalah sama sekali. Para karyawan, tempat dan bahkan pembukuan tertata rapi. Tantri memang menjalankan tugasnya dengan sangat baik. Setelah selesai sidak di ruang utama resto, Liliana menepi ke kantor kecil yang biasa ditempati oleh Tantri untuk melihat secara langsung pembukuan yang dilakukan oleh Tantri. Walaupun zaman sudah modern, Tantri tetap melakukan pembukuan secara fisik alias di dalam buku besar yang menuliskan rincian uang masuk keluar dengan sangat rapi. Setiap bulan Liliana mendapat laporan detailnya, tapi hari ini dia melihatnya lebih detail dan dia semakin percaya saja pada Tantri. "Sudah 6 bulan ini, Juan gak ngambil jatahnya. Aku pisahkan sejumlah uang yang biasa Juan minta, Kak." Tantri menjelaskan. Liliana jadi ingat lagi pada kedatangan Juan dan Ars beberapa malam yang lalu. Dengan angkuhnya Liliana bertanya pada keduanya. "Butuh berapa? Uang?"
Dan kenyataannya bahkan Huan tidak mengambil jatah bulanan dan tantri selama 6 bulan ini. Isinya sama persis dengan yang aku tulis dan aku laporkan ke Kak Lili via email kok. Alhamdulillah, bisnis resto ini masih lancar dan berjalan baik di antara gempuran usaha kuliner para artis yang makin kesini makin banyak. Ucap tantri lagi. Baguslah. Liliana menutup buku besar itu. Dia mencoba duduk tenang dan tak mengingat soal Ars dan Huan lagi. Semoga besok Huan datang ke acaranya Sari. Kak Lili kangen kan sama Huan? Goda tantri mencoba mencairkan suasana. Maunya Lili menjawab iya, tapi dia terlanjur bersitegang dengan orang yang dirindukannya itu dan Liliana sadar kalau saat ini hubungannya dengan Huan malah semakin memburuk karena egonya. Padahal, andai saja hari itu Liliana menekan egonya, mungkin saat ini dirinya bisa berkomunikasi kembali dengan putranya. Kakak mungkin belum tahu pasti, saat ini Ars lagi hamil, kalau nggak salah udah mulai belasan minggu. Walaupun cuma kerja kasar dengan hasil nggak seberapa, tapi kelihatannya mereka nggak ada masalah secara keuangan. Huan menjalankan tugasnya sebagai suami dengan baik dan istrinya menerima itu semua dengan ikhlas. Bahkan Huan tak pernah mengeluhkan itu semua. Hebat banget sih menurutku. Secara Huan itu anak yang terbiasa dengan fasilitas lengkap dari orang tua, dan sekarang malah benar-benar mandiri dimulai dari titik nol. Salut sih! Liliana terlihat tidak mempedulikan perkataan tantri. Dia sok sibuk dan sok fokus pada layar gawainya, padahal sebenarnya dia menyerap semua kata-kata yang tantri ucapkan. Begitu anak itu lahir, aku yakin Kak Lili nggak akan bisa menahan diri lebih lama lagi. Gimana bisa Kak Lili nggak ikut senang dengan kelahiran anaknya Huan yang berarti cucunya Kak Lili juga, ya kan? Goda tantri kemudian. Kamu tuh bicara apa sih? Ayo kita cari sesuatu yang menarik untuk dijadikan kado. Dio pasti mengharapkan kado dari kita kan? Liliana menyangkal dan malah mengajak tantri untuk mencarikan kado untuk anaknya Sari. Sekalian buatkan bucket buat Ars. Aku belum pernah ketemu lagi dan gak sempat ngasih selamat untuk kehamilannya. Lucu kali ya kalau kasih dia bucket coklat atau bucket yang lainnya, pasti dia bakalan senang. Ibu hamil itu kan harus selalu good mood. Lagi-lagi tantri membelokkan obrolan ke arah Ars dan Huan. Terserah kamu aja, sahut Liliana dengan dingin. Mau sekalian aku buatkan terus sekalian aku kirimkan buat Ars? Mungkin sebuket bunga akan membuat hatinya berbunga-bunga, apalagi kalau yang ngirim adalah Kak Lili. Liliana tertegun sejenak. Itu ide bagus sih. Mengirim bucket pada Ars dan dikirimkan oleh tantri jadi dia tak perlu saling bertatap muka lagi. Liliana tak akan tahu reaksi Ars akan seperti apa. Apakah dia akan senang atau akan membuang kiriman bucket darinya? Liliana sedang memikirkan hal itu. Dia pasti membenci aku. Andai aku mengirimkan sesuatu, pasti dia akan membuangnya dengan puas. Mana mungkin anak itu akan memaafkan aku begitu saja? Aku sudah sangat keterlaluan menentang dirinya. Batin Liliana. Dia memikirkan kemungkinan terburuk. Dia beranggapan kalau Ars pasti tak akan senang terlebih akan membuang kiriman bunga darinya. Padahal, di lubuk hati Liliana yang paling dalam, ada sebuah penyesalan di saat terakhir kali mereka bertemu. Penyesalan itu hanya setitik kecil yang ia coba tenggelamkan di dalam palung hatinya. Tapi saat tantri membahas soal Ars lagi, setitik penyesalan itu perlahan naik dan timbul lagi di permukaan hatinya. Seolah tantri membuka jalan untuk Liliana mengakui keegoisannya. Gimana, Kak? Mau berangkat sekarang? Kalau Kak Lili nggak mau ikut rencana aku buat kasih something ke Ars, ya udah, kita fokus aja dulu nyari sesuatu buat Dio, yuk. Ajak tantri kemudian tak memaksa Liliana untuk menyiapkan hadiah untuk Ars. Memangnya dia sukanya apa? Tanya Liliana tidak jelas. Siapa? Dio? Ya, kita belikan mainan aja. Anak-anak kan paling sukanya mainan. Dio lagi hobi nyusun Lego, main drone. Kita bisa pilih salah satunya. Kakak tahu soal Dio. Kakak sudah tahu apa yang akan dijadikan kado buat Dio. Oh, gitu ya? Terus, maksud kakak tadi siapa? Liliana terlihat sangat ragu dan enggan untuk menjawab. Jika bukan soal Dio,
Ya sudah pasti kalau maksud Liliana adalah Ars. Tantri menyimak menunggu jawaban Liliana, tapi bibir Liliana tetap mengatup begitu berat untuk menjawab pertanyaan Tantri. Kak, kamu ini kok masih nanya sih? Dari tadi kita cuma bahas dua orang aja, Dio dan dia. Kalau bukan soal Dio, ya harusnya kamu tahu dong siapa yang kakak maksud. Gimana sih kamu ini? Liliana mengomel. Tantri malah tersenyum lebar dengan omelan sang kakak. Walau mengomel, tapi itu sebuah pertanda kalau hati Liliana mulai tersentuh. Ars! Jawab Tantri dengan sumringah. Liliana memalingkan wajah agar tidak ketahuan kalau saat ini Liliana sedang tidak nyaman dan canggung dengan situasi yang tercipta. Tantri bahagia seolah dia adalah Ars dan Huan. Tantri pun sangat yakin kalau Huan dan Ars akan sangat bahagia saat nanti menerima kiriman bunga dari Liliana. Oke, aku akan pesan dan langsung mengirimkannya ke alamat rumah Huan. Tapi kabarnya sih hari ini mereka lagi di acara pernikahan teman mereka. Mungkin bisa kita kirimkan nanti malam saat mereka sudah ada di rumah mereka. Kata Tantri mengatur alur pengiriman buket yang ia rencanakan. Terserah kamu. Kata Liliana so apatis, lalu ia meneguk es americano yang tersaji di depannya untuk menghilangkan rasa nervosnya. Entah ini akan berhasil atau tidak, tapi terdorong rasa bersalah itu, Liliana mulai membuka sedikit pintu hatinya dan menyetujui untuk mengirim baka untuk Ars karena pancingan Tantri. Bagaimana pula reaksi Ars dan Huan nanti andai kiriman dari Liliana sampai nanti? Sah! Ini adalah harinya Mirna dan Yaris. Tanpa kendala, Yaris resmi memperistri Mirna dengan sebaris kalimat sakral yang ia ucapkan dengan lancar tanpa drama lupa atau tersendat. Untuk kesekian kali, The Wolves berseru sah dengan kompak. Ini adalah momen bahagia yang selalu mereka abadikan bersama. Bagi Zahran, Huan dan Jari, momen itu adalah seperti pengalaman mereka. Pengalaman mendebarkan yang menjadi salah satu sejarah terbaik di dalam hidup mereka. 2 kiriman buket. Seluruh rangkaian acara pernikahan Mirna sudah selesai. Ars dan Huan pulang ke rumah, walaupun tidak melakukan pekerjaan berat, tapi banyaknya tamu yang datang cukup membuat Ars kelelahan. Sesampainya di dalam rumah, Ars duduk menepi di sofa kecil yang ada di ruang utama rumah kecil itu. Dia duduk sambil menyandarkan punggungnya dan meregangkan kakinya yang pegal-pegal. Huan mengetahui betapa istrinya lelah dan pegal-pegal, tanpa diminta, Huan tahu-tahu kembali dari kamar mandi dengan sebuah wadah besar berisi air hangat membuat Ars keheranan. Itu apa, Bang? Huan tidak menjawab sebelum menyimpan wadah itu tepat ke dekat kaki Ars. Air hangat, buat berendam kaki. Oh, buat kamu? Kenapa nggak bilang? Kan bisa aku pijitin. Kata Ars. Buat kamulah, sini. Ars tak menduga kalau apa yang Huan siapkan adalah untuk dirinya, bukan untuk Huan sendiri. Huan melakukan princess treatment untuk istrinya. Harusnya Ars tidak merasa heran karena Huan selalu memanjakan dirinya setiap hari walaupun hanya dengan hal-hal sederhana. Duh, Bang, aku jadi nggak enak. Ars merasa tidak enak saat Huan memperlakukan kakinya yang pegal-pegal itu dengan sangat baik. Kenapa? Kamu itu kayak baru kenal Abang sehari 2 hari aja. Abang yakin kalau kaki kamu ini pegel-pegel, Abang tahu cara sederhana ini dari Zah? Dia sering ngasih treatment sederhana ini buat Shanum. Gak ada salahnya kan kalau Abang juga melakukannya buat kamu. Mata Huan melirik sesekali ke wajah Ars dan lebih seringnya fokus memijat lembut pada kaki-kaki cantik istrinya. Ars sangat tersanjung. Hidup sederhana bersama Huan terasa begitu mewah. Huan selalu membuatnya nyaman, Huan selalu membuatnya merasa istimewa. Makasih ya, nanti gantian deh. Aku yang pijitin Bang Huan. Diamkan beberapa menit, biar kamu relaks dan bisa tidur nyenyak. Huan membiarkan kakinya Ars tetap berendam di dalam wadah itu, lalu dirinya duduk ke sofa tepat di samping Ars. Ars merasakan sekujur tubuhnya relaks. Dia merasakan segenap hatinya bahagia. Bahagia yang tak bisa dinilai dengan uang. Walau sederhana,
Tapi sungguh gestur Huan membuatnya merasa seperti seorang putri raja. Makasih banyak. Ucap Ars lalu dia menyandarkan kepalanya ke pundak Huan dengan manja. Maaf ya, belum bisa ngasih treatment mewah, makanya abang cuma bisa melakukan ini sendiri. Hope you'll enjoy it. Tukas Huan sambil mengelus-elus perutnya Ars. Treatment ini sangat mewah buatku. Sangat mewah. Nggak akan mungkin aku temukan di salon atau di klinik kecantikan manapun. Aku sayang banget sama Bang Huan. Katakan kalau kamu mau sesuatu, aku akan lakukan sampai batas kemampuanku. Huan tersenyum hangat. Setelah didera kelelahan, duduk bersebelahan sambil merasakan sikap manja istrinya adalah sebuah terapi. Sederhana dan indah, ingin seperti ini selamanya. Paket! Tiba-tiba ada yang berseru dari luar rumah. Ada tukang paket dan Ars merasa keheranan, begitupun dengan Huan. Ini sudah lewat maghrib dan masih ada tukang paket? Lagi pula Ars merasa tidak memesan apapun. Itu kok kayak di depan rumah kita? Tanya Ars. Emang di depan rumah? Kamu pesan sesuatu? Enggak kok. Aku nggak pesen apa-apa. Apa-apa kiriman barang baru dari Mbak Melisa ya? Ars hanya bisa menduga-duga. Mungkin. Ya udah, abang ambil dulu paketnya ya. Huan beranjak untuk pergi keluar melihat siapa yang mengirimkan paket itu. Ars menunggu dengan sabar sambil penasaran. Kalau Melisa yang mengirim, pasti Melisa akan mengonfirmasi dulu sebelumnya. Lagi pula, Ars baru saja menerima project endorsement dari Melisa seminggu yang lalu. Kenapa sudah dikirim lagi? Ditambah lagi, tadi mereka bertemu di acara nikahan Mirna, Melisa tak mengatakan apapun. Ars meraba-raba ke dalam tasnya untuk mencari ponselnya. Ars hendak mencari tahu apakah ada chat dari Melisa, tapi belum sempat mengirim pesan pada Melisa. Huan lebih dulu masuk dengan 2 bucket yang membuat Ars stuck dan tambah keheranan. Ada 2 bucket buat kamu, bucket bunga sama coklat. Huan menunjukkan keduanya. Ars malah bengong dengan itu. Dari siapa bakat-bakat itu? Manis sekali. Ada 1 bakat tulip warna-warni dan bakat coklat-coklat yang disusun begitu cantik di dalam bakat. Abang juga kaget. Ini disetting sama seseorang atau omang pengirimnya adalah. Huan juga memperlihatkan rasa tak percaya. Dia tidak menuntaskan perkataannya. Huan kembali melangkah beberapa langkah lalu duduk di tempat semua dengan kedua bakat berukuran cukup besar itu. Siapa pengirimnya, Bang? Atau ini dari Bang Huan sendiri ya? Tanya Ars selalu menggoda. Bukan, abang gak sempat lagi bikin beginian buat kami, Ci. Loh, terus? Dari siapa dong? Yang coklat ini dari Tante Tantri. Huan memberikan yang dari coklat terlebih dahulu. Ars menerimanya dengan sukacita. Wah! Ini coklat mahal semua, yang gak dijual di minimarket. Ars begitu bahagia. Tolong sampaikan terima kasihku buat Tante Tantri ya, Bang. Terima kasih banyak. Huan tak lantas menyerahkan buket bunga tulip. Beberapa saat Huan memandanginya dan di dalamnya tidak ada kartu ucapan atau nama pengirimnya. Tapi tadi kurir bilang dengan jelas kalau bakat yang tulip adalah kiriman dari Nyonya Liliana. Benarkah? Apa kurir itu tidak salah sebut nama? Mana ada? Mana mungkin mamanya yang keras hati tiba-tiba mengirim bunga yang indah itu untuk Ars? Bukankah beberapa malam yang lalu dia masih bicara sarkas dan menunjukkan rasa bencinya pada Ars? Itu dari Tante Tantri juga ya? Anci, tulipnya cantik banget, ya ampun. Tanya Ars dan dia sangat tertarik dengan bakat yang satunya lagi. Huan tak yakin untuk menjawab yang itu, agar lebih jelas, Huan pun menelpon pada Tantri. Huan ingin kepastian, dia tak ingin disenang-senangi kalau pada akhirnya hanya skenario saja. Kamu mau nelpon siapa, Bang? Tante Tantri, bentar ya. Ya, sekalian aku juga mau bilang makasih banyak buat Tante Tantri. Huan menunggu panggilannya tersambung sambil sesekali menatap wajah bahagia istrinya. Ars terlihat sangat senang dan itu pun secara otomatis membuat hati Huan ikut senang. Halo?
Juan, apa buket-buketnya udah sampai ke rumah kamu? Panggilan telepon sudah tersambung dan Tantri langsung menyapa Juan. Ya udah, makasih banyak Tan. Tapi, ini buket yang satunya dari siapa? Ars menyemak Juan, sambil memeluk kedua buket itu. Loh, kurirnya nggak ngasih tahu itu kiriman dari siapa aja? Ngasih tahu sih. Tapi apa benar? Masa sih? Juan meragu. Ya itu, yang coklat dari tante dan yang tulip dari mama kamu. Hati Juan berdebar, tapi dia masih tak ingin percaya begitu saja. Juan tak ingin merasakan kesenangan yang semu. Ini settingan tante ya? Tante sengaja bikin dua buket terus yang satunya di atas namakan orang lain, gitu kan? Loh, kok gitu? Ngapain tante bikin begitu, Juan? Ya itu realah dari mama kamu. Serius? Tante nggak bohong, tante akui kalau tante yang menyarankan buat kirim buket bunga itu, tapi mama kamu menyetujuinya. Dia sendiri yang pilih tulip-tulip itu. Tantri menjelaskan. Mendengar penjelasan itu, Juan speechless. Juan benar-benar tak menyangka. Benar begitu? Ars jadi makin penasaran. Dia masih menyimak suaminya yang tiba-tiba blank dan tak bicara apa-apa lagi. Kenapa, Bang? Siapa yang ngirim buket yang satunya? Tanya Ars pelan. Juan menatap pada Ars, walau tidak yakin, tapi Juan akan menjawab dengan sejujur-jujurnya. Mama! Mata Ars terbeliak. Kejutan itu terasa 100 kali lebih mengejutkan ketika ia tahu kalau yang mengirim buket bunga adalah mama mertuanya. Bab ke-112. Ars memandangi bunga-bunga di hadapannya. Masih ada rasa tak percaya, tapi kemudian dia berpikir keras. Apa maksud Liliana mengiriminya bunga? Apa tujuannya? Ini maksudnya apa ya? Apa ada makna lain dari buket bunga ini? Jujur aja, aku malah ragu, Bang. Ungkap Ars. Perasaannya benar-benar tidak menentu. Abang juga nggak tahu. Juan pun masih tak mengerti. Apa ya maksudnya? Mau senang, tapi takut kalau ini malah pertanda nggak baik, atau ancaman, atau, kenapa aku nggak bisa berpikir yang baik-baik? Batin Ars dan dia terlihat begitu resah memikirkannya. Ya udah, abang minta nomor mama ke Tante Tantri, biar kita tanya langsung apa maksudnya ini. Putuskan Juan. Ars hanya mengangguk. Dia berada di antara senang dan meragu, ada sedikit takut juga. Bagaimana tidak? Tidak ada angin, tidak ada hujan, Liliana tiba-tiba mengirim buket bunga padahal beberapa malam sebelumnya Liliana bersikap sangat buruk padanya. Juan meminta nomor sang mama pada tantenya. Sejak menikah, Juan memang mengganti semua akses komunikasinya, hanya beberapa orang saja yang ada di kontaknya. Walaupun Adiaksa tahu, tapi baik Juan maupun Liliana tak pernah sekalipun saling meminta nomor, karena keegoisan mereka. Tanpa menunggu lama, Tantri langsung mengirim nomor Liliana pada Juan. Dan jujur saja Juan deg-degan tak tahu bagaimana cara memulai komunikasi lagi dengan sang mama. Mungkin sebaiknya telepon langsung aja, Bang. Usul Ars walau ia sendiri tidak yakin. Oke. Juan menuruti usul istrinya dan menyingkirkan keraguannya. Juan menelpon pada nomor Liliana. Ars menyimak dengan perasaan tak menentu. Dia masih ada di antara ragu, senang dan takut. Takut kalau nanti ia terlanjur merasa senang tapi ternyata kiriman buket itu bermakna lain. Panggilan telepon dari Juan sudah diangkat dan Juan masih agak keluh. Tak tahu harus bicara apa. Halo? Siapa ini? Terdengar suara Liliana. Ars juga sayup mendengarnya. Ars mengangguk, menyuruh Juan untuk segera menjawab. Ini aku, Juan. Oh, jadi ini nomor baru kamu? Ya. Ada apa? Obrolan masih terasa kaku. Apa ia wanita judes di balik telepon yang mengirimkan buket bunga itu? Juan jadi berpikir kalau ini hanya akal-akalan Tantri. Pasti Tantri lah yang mengirim kedua buket itu dan salah satu entah mengatasnamakan Liliana. Tantri dan Adiaksa adalah dua pihak yang sangat support pada hubungan Juan dan Ars.
Tantri begitu bijak menanggapi pernikahan Huan dan Ars, itu sebab dia mencari cara untuk menyatukan kembali Huan dan Liliana. Kok malah diam? Niat nelpon nggak? Kenapa? Kamu mau ngajak Mama berdebat lagi? Kau tegur Liliana. Jadi yang kirim buket bunga ini cuma akal-akalan Tante Tantri ya? Aku kira, sudahlah. Harusnya sejak awal aku tahu soal ini. Maaf mengganggu. Ucap Huan tidak jelas. Ars sedikit kecewa, jadi itu semua cuma ide Tante Tantri. Sekali lagi Ars pandangi bunga-bunga yang indah itu. Oh, kamu mau bicara soal bunga yang Mama kirim barusan? Bunganya udah sampai. Huan mengerut dahi. Loh? Kok Liliana mengakui? Mama nggak tahu istrimu alergi bunga atau nggak. Mama juga nggak tahu dia suka bunga apa. Tapi Mama rasa tak ada seorang pun yang nggak suka tulip, jadi Mama kirim yang itu aja. Huan speechless, jadi benar kalau bunga itu memang kiriman dari sang Mama? Mama nggak tahu, sebenarnya. Gimana cara mengatakannya ya? Liliana terdengar kebingungan juga, tak pandai mengungkapkan sesuatu. Kita bicarakan besok aja, di acara Tante Sari. Mama lelah, mau istirahat dulu. Liliana malah ingin mengakhiri panggilan telepon itu. Ya udah, sahut Huan yang tak ingin memaksakan. Obrolan kaku itu berakhir begitu saja, tapi satu hal yang membuat Huan takjub dan sempat tak mampu berkata-kata, sikap Liliana berubah 180 derajat, sangat berubah walau masih sangat kaku. Huan menyimpan ponselnya di atas meja tapi raut wajahnya tidak terbaca, apakah ia senang atau kecewa. Bang? Jadi? Ars menuntut penjelasan. Itu dari Mama. Jawab Huan tidak meyakinkan. Mama Liliana? Serius? Kok bisa? Entah, abang juga nggak tahu. Tapi barusan Mama nggak membantah. Gimana menurut kamu? Kamu senang kan kalau bunga ini beneran dari Mama? Seketika mata Ars berembun. Tentu saja Ars senang. Restu yang berbulan-bulan dinanti mungkin akan mulai dekat untuk diraih dengan kiriman buket bunga yang indah itu. Serius enggak sih? Salah nggak kalau aku masih ragu-ragu? It's okay. Tapi karena ini pertanda baik, sebaiknya kita singkirkan keraguan itu. Kita yakini aja, kalau ini adalah salah satu sign bahwa Mama akan mulai membuka hatinya. Walau sedikit, itu akan lebih memudahkan jalan kita untuk kembali memperjuangkan restunya. Ars mengangguk yakin sambil tersenyum. Kejutan di malam ini adalah salah satu kejutan tak terduga yang ia dapatkan di seumur hidupnya. Ars menyayang bakat dari Liliana, sementara Huan segera mengucapkan terima kasih pada Tantri untuk bakat yang lainnya. Liliana tertegun. Entahlah, dia tak tahu pasti apa yang benar-benar ia rasakan. Mungkin Tantri benar, terus berlari menghindari takdir itu hanya akan membuat hatiku lelah. Gumamnya. Kriing, kriing, ponselnya berdering lagi. Liliana kira itu Huan lagi, tapi ternyata Ana. Ana memang sudah menetap di Jakarta, belakangan komunikasi di antara Ana dan Liliana juga sudah mulai kendor. Dengan senang hati Liliana mengangkat panggilan telepon dari Ana. Halo, Tante? Assalamualaikum. Sapa Ana, sangat cheerful dan lembut seperti biasa. Waalaikumsalam, Ana. Apa kabar? Udah lama ya kita nggak saling sapa. Kabar aku baik, Tante. Iya nih, aku so sibuk banget. Hehe, bahkan aku nggak tahu kalau sekarang Tante ada di Jakarta. Iya, Tante udah 3 hari ada di sini. Tante tahu kamu lagi sibuk banget, makanya Tante juga segan mau sekedar nanya kabar ke kamu. Nah, kok segan sih, Tante? Aku mau main nih ke rumah Tante. Kebetulan lagi di perjalanan pulang dari acara workshop. Apa Tante udah masuk ke kamar buat istirahat? Kalau udah biar aku urungkan niat ke sana. Sebenarnya Tante udah di kamar, tapi kalau kamu mau datang, datang aja. Tante belum ngantuk banget sih, masih butuh teman ngobrol. Oke deh Tante, aku kayaknya 5 menitan lagi sampai ke sana. Tante mau aku bawakan apa? Gak usah bawa apa-apa, Nunik sama Yayan udah bikinin Tante cemilan terus dari tadi. Ya udah.
Aku udah hampir dekat kok. Oke, hati-hati di jalan ya. Iya, Tante. Liliana tak ada masalah dengan Ana. Walaupun sempat mendambakan Ana menjadi menantu, tapi Liliana sudah mulai tidak memaksakan kehendak lagi, apalagi Ana sudah semakin sibuk belakangan ini, komunikasi di antara mereka juga sudah mulai kendor. Dan malam ini, Ana begitu antusias ingin bertemu dengan Liliana. Entah apa tujuannya, apakah hanya untuk berbincang santai, atau berbincang panas soal Huan dan Arsh. Sementara hati Liliana sudah mulai lunak walaupun tidak benar-benar lunak. Bab ke-113. Ana datang, mereka saling menyapa dengan hangat. Lalu mereka duduk di ruang bersantai. Kalau tahu Tante pulang dari beberapa hari yang lalu, aku pasti akan menyempatkan diri untuk mampir ke sini, kata Ana. Tante tahu kamu sibuk, Tante juga baru keluar rumah hari tadi sama Tantri. Sebelumnya cuma rebahan santai aja di rumah kok. 2 teh hangat tersaji, Biayan tidak terlalu welcome lagi pada sosok Ana karena dia tahu kalau Ana memiliki keinginan untuk mendekati Huan. Saat ini baik Biayan maupun Binunik hanya menginginkan Huan tetap bersama Arsh. Keduanya mendukung Huan dan Arsh untuk bertahan selamanya sampai restu Liliana benar-benar bisa mereka gapai. Setelah menyajikan teh, Biayan kembali ke panci menghampiri Bu Nunik yang bersiap mengajak untuk bergosip. Itu Non Ana mau ngapain? Tanya Binunik berbisik-bisik. Nggak tahu. Padahal harusnya ibu udah masuk kamar dan istirahat. Saya sih curiga Non Ana itu masih usaha buat deketin Mas Huan. Cih, kenapa sih nggak sadar-sadar? Udah tahu kan Mas Huan itu udah punya istri, udah mau jadi bapak juga. Kenapa masih dipepet terus? Jawab Biayan dengan nada sewot saking tak sukanya dengan gelagat Ana. Ibu juga sih, pas Non Ana yang datang kenapa disambut baik gitu? Beda cerita lagi pas nyambut kedatangan Mas Huan sama Neng Ars waktu itu. Bikin saya ikut sakit hati. Andai saja Mas Huan lihat Bu Lili baik seperti pada Non Ana, pasti Mas Huan bakalan makin sakit hati. Iya, saya juga kepikiran terus. Mana Neng Ars itu lagi hamil, pasti sakit hati pisan. Tapi kita bisa apa, Bi? Kalau kita ikut campur masalah itu, alamat kena pecat kita berdua. Nah itulah, makanya rakyat biasa mah cuma bisa nonton aja. Tapi sekaligus ngedoain yang terbaik lah buat Mas Huan sama istrinya. Ya, saya juga bisanya cuma ngedoain aja. Meninggalkan obrolan Yayan dan Nunik di pantry, saat ini Liliana sedang berbincang biasa dengan Ana. Ana terus berusaha menggiring obrolan ke arah Huan. Tante tahu nggak sih? Keadaan Bang Huan sekarang tuh kayak menyedihkan banget. Kelihatan kalau sekarang dia terpaksa menjalani hidup. Mungkin juga nyesel udah ninggalin Tante demi perempuan pilihannya. Maybe Bang Huan mau minta maaf dan minta diterima lagi di keluarga ini, tapi pasti Bang Huan gengsi buat mengungkapkan itu. Tutur Ana. Ana tidak tahu kalau Huan dan Ars sudah datang beberapa malam yang lalu. Perkataan Ana membuat Liliana kembali merenung. Liliana mencoba mengingat bagaimana gestur Huan di malam itu. Kejujuran tak bisa ditepis. Huan sepertinya bahagia bersama istrinya. Itulah pikir Liliana saat ini. Kasihan banget loh, Tan. Gimana bisa dia menjalani kehidupan yang serba kurang padahal sebelumnya hidup serba ada sebagai anaknya Tante Lili sama Om Adi. Harusnya si Ars sadar diri kalau dirinya udah bawa anak orang hidup sengsara. Satu hal yang masih bikin aku nggak habis pikir. Kalau ingat ini semua, aku nggak bisa nahan diri buat ngomel-ngomel, kayak nggak tahu diri aja gitu loh dia. Kok bisa-bisanya maju terus buat nentang keinginan Tante? Liliana hanya tersenyum hambar. Sepertinya dia sudah tak terpancing atau terpengaruh lagi dengan perkataan Ana. Ih, Tante Lili kok cuma senyum-senyum doang? Biasanya ikut nyahu dan nyambar kalau udah bahas soal Bang Huan sama istrinya. Apa karena Tante Lili kecapean? Iya sih. Kayaknya Tante Lili perlu istirahat makanya nggak mur aku ajakin ngobrol soal mereka. Pikir Ana, tapi walau kesal seperti itu, dia tetap memajang senyum yang manis di hadapan Liliana. Karena Liliana tidak menanggapi obrolan itu, Ana pun tidak lagi membahas soal Huan dan Arsh. Mereka melanjutkan obrolan dengan topik yang lain lagi.
Yaris dan Mirna si pengantin baru sudah masuk ke kamar pengantin. Mereka yang sehari-hari sering berdebat untuk hal besar bahkan untuk hal kecil sekalipun terlihat begitu malu-malu menjelang malam bersejarah mereka. Karena kamar mandi di rumah Mirna ada di luar kamar, Mirna dan Yaris sedang membahas soal bagaimana saat subuh nanti mereka selesai melakukan mandi besar dan berpapasan dengan orang rumah. Duh, pasti nanti digodain sama ibu bapak dan adik kamu, kata Yaris kebingungan. Apa perlu masang dulu kamar mandi portabel di kamar ini? Mana bisa, Bang? Kenapa sih? Kalau nggak mau ketahuan, mandinya jam 2 malam aja. Kelar urusan, kata Mirna dengan kekiknya. Ya ampun, Neng, bisa nggak sih di malam pengantin tuh kurang-kurangin suotnya? Kan abang malah makin gemes pengen gigit kalau kamu marah-marah begini. Goda Yaris sambil mencolek pinggang Mirna. Ih, abang! Geli tahu. Dih, gitu aja udah geli. Mau dibikin lebih geli lagi? Goda Yaris. Mirna tersipu malu, dia menarik ujung hijabnya lalu menutup separuh wajahnya dengan itu. Walau sudah halal, tapi Mirna sudah terlalu biasa tidak memperlihatkan kepala tanpa hijab kepada selain mahrumnya. Apa sekarang abang udah boleh lihat rambut kamu? Pinta Yaris sudah mulai berancang-ancang. Ya bolehlah, jangankan rambut, yang lain-lain juga boleh kok. Kode keras. Yaris langsung semangat dan tak sabaran ingin membuka semua kain yang menutup aurat istrinya. Auratnya sudah boleh ia lihat, sudah boleh ia sentuh, sudah boleh ia nikmati. Yaris dan Mirna lupa dengan bahasan receh mereka sebelumnya dan siap untuk melewati proses paling puncak dari acara hajat pernikahannya hari ini. Bismillah, abang buka ya? Iya. Yaris beringsut lebih dekat pada Mirna lalu menarik jarum peniti yang berada di bawah dagu istrinya. Perlahan namun pasti, dia menurunkan kain hijab berwarna mocha itu dan menemukan Mirna dengan penampilan lain yang selama ini tak pernah ia lihat. Mirna membuka ikatan rambutnya sehingga rambutnya yang panjang melewati bahu tergerai dengan indah membuat Yaris terpana. Wah, cantik bener. Rambut kamu bagus banget, sayang. Goda Yaris lagi walau akhirnya dia ikut salting dan baper sendiri. Apalagi Mirna. Selama hampir 2 tahun menjalin hubungan dengan Yaris, tak pernah sekalipun Yaris memanggil sayang padanya. Yaris sudah terbiasa menggoda perempuan, tapi untuk malam ini, Yaris mengatakannya dari hati terdalamnya. Mirna pun mulai baper brutal dibuatnya. Makasih ya udah mau sabar buat gak lihat rambutku selama 2 tahun ini. Dan malam ini, kamu memiliki semua yang ada pada diri aku ini, Bang. Aku harap gak ada yang bikin kamu kecewa. Ungkap Mirna tanpa berani menatap mata Yaris. Kamu ini permata yang terjaga baik-baik, mana ada aku kecewa? Maaf kalau selama ini abang terlalu lama mengulur waktu, dan hari ini aku bahagia banget akhirnya bisa menghalalkan kamu. Yaris membelai-belai rambut Mirna, suasana pun semakin sendu dan haru. Oh ya, apa abang udah boleh kiss kamu? Pinta Yaris malu-malu serigala. Mirna tidak mampu bersuara lagi, dia menjawab dengan sebuah anggukan. Yaris tambah semangat dan menyiapkan diri. Acara akan digelar di rumah Sari, secara kekeluargaan saja. Awalnya Huan dan Ars begitu berat dan segan untuk turut hadir di dalam acara itu, tapi setelah mendapat secercah harapan dari Liliana lewat buket bunga yang dikirim semalam, Huan dan Ars pun mulai menyingkirkan rasa segan itu. Mereka sudah menyiapkan kado untuk Dio yang baru saja disunat. Dio adalah anak bungsu Sari yang mana artinya adalah adik sepupu Huan. Kaku datar. Rumah Sari sangat besar, tapi masih kalah besar dengan rumah Huan. Di sana sudah ramai, para kerabat dari 2 belah pihak keluarga. Keluarga Sari dan keluarga suaminya sudah berkumpul menempati beberapa spot di halaman rumah yang didekorasi dengan nuansa serba anak laki-laki. Ada panggung hiburan, ada banyak stan makanan, sampai-sampai ada stan permainan seperti di time zona untuk menyenangkan para tamu kecil yang datang. Acaranya memang dibuat sesantai mungkin, tidak seperti acara hajatan pada umumnya. Ars memakai pakaian terbaik,
Dia cantik dan tetap slay walau datang sambil motoran dengan suaminya. Angin dan polusi tidak mampu menutup apalagi memudarkan kecantikannya. Yang sejak dulu menjadi masalah Ars hanyalah dua hal, yaitu ia anak mantan koruptor dan jatuh miskin karena dua hal itu. Di luar dua hal itu, Ars adalah perempuan yang sabar dan penuh dedikasi yang membuat dia tak hanya memiliki kecantikan fisik, tapi juga memiliki kecantikan hati yang terpancar lewat aura, apalagi dia sedang hamil, oranya sekarang bahkan sampai tumpah-tumpah. Bang, begitu masuk, kita ngapain aja? Udah nyampe sini, kok jadi segan lagi ya? Akui Ars saat mereka sampai di depan rumah. Kendaraan para tamu sengaja diparkir di luar pagar karena halaman memang full dijadikan area berpesta. Dari rumah semangat? Goda Huan. Iya sih, tapi nggak tahu. Ternyata di dalam banyak orang banget. Mungkin itu teman-teman sekolah Dio. Tuh lihat, ramai banget sama bocil di dalam. Kayaknya mending kamu telepon Tante Tantri deh. Aku ngerasa kalau Tante Tantri bisa bikin aku sedikit lebih nyaman. Aku cuma beraninya sama Tante Tantri aja. Oke. Huan menurut. Walau sudah mulai berbaikan dengan Liliana, tapi mereka tidak yakin karena tidak pernah bertatap muka lagi setelah kejadian kurang menyenangkan di rumah beberapa malam yang lalu. Bagi Huan dan Ars, Tantri adalah orang yang paling mengerti mereka di antara anggota keluarga yang lain. Jadi, menghubungi Tantri saat ini adalah ide yang paling bagus. Huan tidak menelpon, dia hanya mengirim pesan, menuruti keinginan istrinya. Ars hanya menunggu sambil membayangkan apa saja yang mungkin nanti akan terjadi di dalam sana. Gimana kalau baket bunga kemarin cuma pancingan? Gimana kalau itu cuma cara buat Bu Lili mempermalukan aku lebih dalam lagi? Di saat aku sudah mulai percaya diri, tahunya dia malah, kenapa sih? Bisa nggak sih berpikir tuh yang baik-baik? Kan jadi pengen pulang tiba-tiba. Hati Ars benar-benar terasa kacau. Tak menunggu lama, Tantri langsung membalas bahkan langsung muncul menghampiri Huan dan Ars yang terlihat asing di sana. Padahal, Huan adalah termasuk keluarga dan undangan penting di dalam acara itu. Hei, kalian udah datang? Kenapa nggak langsung masuk aja sih? Tantri menyapa sambil berjalan mendekat. Hai, Tante. Sapa Ars dengan cerah walau tetap ada segan. Hai, Ash. Kamu makin gemai deh ah. Cantik banget calon ibu satu ini. Sahut Tantri lalu memuji. Makasih banyak baket coklatnya ya, Tante. Coklat dari Tante bikin mood aku terupgrade. Hehe. Sama-sama. Syukurlah kalau kamu suka. Gimana sama baket tulipnya? Itu juga bikin mood kamu lebih terupgrade kan? Goda Tantri kemudian. Ars tersipu, tentu saja iya. Tapi kali ini perasaannya malah tidak menentu. Pasti Tante yang bikin Mama sedikit meleleh kayak gitu, ya kan? Tanya Huan. Gak juga kok, Tante sih yakin. Sebenarnya di lubuk hati terdalam Mama kamu. Dia itu mau minta maaf, juga mau membuka hati, tapi ya itu dia, gengsi. Bisik Tantri. Setiap ada Tantri, Huan dan Ars selalu merasa optimis. Ayo masuk, Mama kamu udah nunggu kok. Tapi jangan heran kalau sikapnya masih dingin, maklumi ajalah ya, butuh waktu buat mengikis ego. Bakat bunga semalam bisa jadi awal yang bagus. Oke. Ars mengangguk sambil tersenyum. Ars sudah tahu akan hal itu. Liliana tak akan mungkin langsung bersikap hangat, meluk-meluk, bilang maaf, ngobrol akrab. Tidak. Itu tidak mungkin, Ars sudah sangat sadar akan hal itu. Mereka masuk ke dalam area, banyak orang yang tertarik untuk melihat kedatangan tamu yang baru muncul itu. Tantri langsung membawa keduanya untuk masuk ke dalam rumah, karena di halaman dikuasai oleh tamu-tamu dari rekan dan teman-teman Sari dan suaminya, sementara para keluarga duduk menikmati acara dari dalam rumah. Saat semakin dekat, hati Ars berdegup kencang. Ada rasa takut kalau nanti Liliana tetap tak mau menerima salam hormat darinya. Liliana sangat pandai menyembunyikan apa yang ada di dalam hati. Sikapnya sangat tenang dan bersikap seperti biasanya sehingga membuat Huan dan Ars meragu lagi.
Duduklah, Tante mau ke belakang dulu sebentar ya. Pamit tantri yang malah meninggalkan ketiga orang yang bersikap kaku itu. Kan? Sikapnya itu benar-benar membingungkan. Nggak salah kalau aku meragukan buket bunga itu. Apa mungkin mama mertua sekaku ini ngasih aku buket bunga yang cantik kayak semalam? Masa iya? Apa ini cuma akal-akalan tante tantri? Tapi kenapa semalam pas ditelepon Vibe-nya cukup positif? Lah sekarang kenapa malah beku lagi kayak es batu? Ars meracau tak karuan di dalam hatinya. Mau memberi salam pun jadi segan lagi, terlebih akan sangat malu kalau mendapat penolakan di depan orang-orang. Huan juga sama. Dia tak berusaha memulai. Duduk di satu sofa memanjang yang sama dengan mamanya terasa begitu asing. Ternyata mereka memang kesulitan untuk memulai awal yang baik secara face-to-face. Kamu suka bunganya? Tanya Liliana pada Ars, tapi tanpa menatap, tanpa aksen yang manis juga. Datar tak ada kesan baik sama sekali. Ars sampai bingung saat akan menjawab, apakah Liliana bertanya kepadanya? Ars suka, makasih. Tapi Huanlah yang lebih dulu menjawab. 1 menit, 2 menit dan 5 menit kaku lagi. Mereka bingung harus mengobrol apa lagi. Kalian tinggal di rumah kontrakan? Liliana bertanya lagi. Iya. Tinggal nunggu waktu, kami akan segera memiliki rumah itu. Jawab Huan dengan tegas. Gimana bisa kalian nabung buat beli rumah kalau tiap bulan kalian harus keluar uang buat bayar sewa? Liliana agak meragu dan terdengar seperti sedang meremehkan. Bisa kok. Kami bisa makan enak, kami bisa beli barang yang kami butuhkan, tapi juga bisa tetap nabung. Jawab Huan masih begitu bangga. Liliana sebenarnya percaya tak percaya, bagaimana putranya yang boros dan hobinya menghabiskan uang bisa bekerja keras dan juga bisa menabung. 1 menit sampai 5 menit berikutnya senyap lagi. Walaupun di luar ramai, tapi obrolan mereka terasa sepi lagi. Tapi sepertinya Liliana ingin mengatakan sesuatu. Dia menghela nafas dalam sebelum mengatakannya. Tinggalkan rumah kontrakan itu. Pulanglah ke rumah. Itulah yang dikatakan oleh Liliana. Ars ikut senang mendengarnya, walaupun Liliana hanya menyuruh Huan saja yang pulang, tapi itu sudah cukup membuat Ars senang. Andai kata Liliana hanya memaafkan Huan saja, ia juga merasa tak keberatan. Yang terpenting bagi Ars sekarang adalah Liliana sudah benar-benar memaafkan Huan. Aku nggak akan pulang, aku akan tetap tinggal di sana sama istriku. Tegas Huan. Ajak istrimu pulang ke rumah. Tegas Liliana kemudian. Huan menoleh pada sang mama. Tembok terkikis. Ajak istrimu pulang ke rumah. Kalimat